Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desa Putosya Tania, biasanya dipanggil Osi. Saya merupakan mahasiswi aktif semester 2 dari Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Teknik dan Kejuruan, jurusan Teknik Informatika dengan program studi Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan yang sudah diberikan. Yang pertama, apa yang paling kamu suka dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagimu untuk menyalurkan antusiasme itu di kampus? Hal yang paling saya sukai dari inovasi teknologi dan budaya kerja di Google adalah bagaimana perusahaan ini selalu berusaha membuat teknologi yang kompleks menjadi sederhana dan bermanfaat bagi banyak orang. Seperti Google Search, Google Maps, Google Docs itu menunjukkan bahwa teknologi bisa membantu aktivitas sehari-hari, mulai dari mencari informasi, berkolaborasi, hingga menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien. Selain inovasinya, budaya perusahaan Google yang mendorong kreativitas, kolaborasi, dan pemikiran terbuka juga sangat menginspirasi saya. Google tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga pada bagaimana teknologi tersebut dapat memperdayakan orang lain. Menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagi saya untuk menyalurkan antusiasme tersebut, karena menurut saya dapat menjadi jembatan antara teknologi Google dan mahasiswa di kampus lain, ataupun mungkin bisa menjadi jembatan untuk anak-anak sekolahan yang mungkin akan beranjak ke perkuliahan, agar mereka bisa lebih tahu tentang teknologi seperti apa di era digital ini. Melalui peran ini, saya ingin membantu teman-teman mahasiswa dan atau adik-adik sekolahan, adik-adik siswa-siswi mengenal teknologi dengan cara yang lebih dekat, menyenangkan, dan relevan dengan kehidupan akademik mereka. Saya percaya bahwa dengan memperkenalkan teknologi yang tepat, mahasiswa dan adik-adik sekolahan dapat menjadi lebih produktif, kreatif, dan siap menghadapi dunia di era digital ini. Lanjut ke soal yang nomor 2. Bayangkan kamu membuat acara Touch and Chill. Sebutkan satu kegiatan interaktif yang akan kamu rancang. Nah, menurut saya, jika saya membuat kegiatan Touch and Chill, saya akan merancang kegiatan interaktif bernama kemungkinan AI Cafe curhat ke teknologi. Konsepnya adalah menghadirkan suasana kafe santai di mana mahasiswa itu bisa duduk, ngobrol, berbagi cerita tentang kehidupan kampus, mulai dari tugas yang menumpuk, ide bisnis, hingga kebingungan menentukan karir selanjutnya. Namun untuk membuatnya semakin unik, nanti akan ada di setiap meja itu memiliki tantangan kecil untuk mencoba teknologi berbasis AI dari Google, seperti Google Gemini, dan akan menggunakan juga Google Docs. Nah, dari kepikiran saya tuh sudah merancang alur kegiatannya. Yang pertama itu, peserta akan datang dan memilih topik meja. Nanti dari topik setiap meja itu akan memiliki topik yang berbeda-beda. Mungkin akan ada tentang produktivitas, kreativitas, karir, ataupun hiburan. Lalu mereka akan diberikan sebuah skenario nyata, misalnya untuk membuat ide konten dalam 5 menit, merangkum materi kuliah yang panjang, atau menyusun rencana belajar menjelang ujian. Yang ketiga, peserta kemudian menggunakan Gemini sesuai yang ada di Google, yaitu Gemini, untuk berdiskusi dengan AI dan melihat bagaimana teknologi dapat membantu mereka untuk menemukan solusi secara tepat. Selanjutnya itu
Selanjutnya itu peserta akan berbagi hasil dan pengalaman mereka secara santai dengan kelompok lain. Bisa bertukar pendapat, bisa sharing apa pengalaman mereka yang dilakukan dari kegiatan tersebut. Kegiatan ini juga dirancang agar mahasiswa tidak merasa sedang mengikuti workshop yang sangat formal, tetapi seperti nongkrong santai dan tetap memberi pengalaman baru. Tujuannya itu adalah menunjukkan bahwa teknologi Google bukan suatu yang rumit, melainkan teman sehari-hari yang bisa membantu berpikir lebih kreatif dan efisien. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu ceritakan pengalaman berpikir out of the box dalam menyelesaikan masalah. Dulu saya sempat saat waktu SMA, dimana SMA itu lagi banyak-banyaknya tugas, apalagi waktu itu kalau nggak salah saya tuh lagi ujian praktek, dimana ujian praktek itu kan semua mata kuliah ya, mata pelajaran itu tuh dimana mata pelajarannya tuh banyak banget kan, kalau nggak salah kurang lebih ada 12, dan kita harus mengikuti semua ujian praktek. Nah, salah satunya itu karena ujian prakteknya menumpuk dan deadline-nya juga sangat-sangat mepet, pada saat itu saya dapat untuk membuat drama dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Saat itu saya dan teman-teman saya, karena kami semua itu dari kelompoknya, dari setiap mata pelajaran itu berbeda-beda kelompoknya. Kayak di bahasa Indonesia itu, di drama itu, kami itu di rolling, dipilih oleh guru, jadi kami mencar semua kan dari kelompok-kelompok yang tidak sama. Misalnya dari seni budaya, kita harus bukan di kelompok yang sama, di fisika bukan kelompok yang sama, jadi banyak kelompok dan kita jadi susah mengatur waktu kita untuk mengerjakan ujian tersebut. Nah, dengan adanya Google Docs, kami bisa mengerjakan tugas itu. Pada saat itu kami akan membuat naskah, tapi karena tidak memiliki waktu yang cukup, jadi kami membuat naskah tersebut, saling sharing naskah tersebut dengan melalui Google Docs. Karena di Google Docs ini kami bisa mengakses semuanya, seperti kita bisa buka barang-barang dari tempat yang jauh-jauhan, kami bisa mengecek, dan kami juga bisa mengedit. Dibandingkan dengan Word, kalau Word kan itu tuh cuma bisa satu orang saja mengedit, dan orang lain pun belum tentu bisa mengedit. Kalau misalnya dia ingin menambahkan sesuatu, dia tidak bisa mengedit atau menambahkan. Jadi dengan bantuan Google Docs ini bisa menambahkan apa yang kita mau di situ tanpa menyusahkan orang lain. Jadi waktu itu jadi lebih efisien. Nah, dengan cara ini, pekerjaan yang awalnya terasa sulit banget untuk misalnya mengumpulkan waktu yang bersama, menjadi lebih cepat dan terorganisir. Pengalaman ini membuat saya sadar bahwa terkadang solusi terbaik bukan hanya bekerja lebih keras, tetapi menggunakan teknologi secara kreatif untuk bekerja lebih cerdas. Nah, untuk pertanyaan nomor 4, jika kamu terpilih sebagai Google Student Ambassador, momen atau pencapaian apa yang akan paling membuat kamu bangga dalam 3 bulan pertama? Apa dampak yang ingin kamu ciptakan? Jika saya terpilih sebagai Google Student Ambassador di kampus saya, yaitu Universitas Pendidikan Ganesha, pencapaian paling membuat saya bangga itu mungkin ketika saya berhasil melihat semakin banyak mahasiswa yang mulai memanfaatkan teknologi secara lebih cerdas dalam kegiatan akademik mereka. Terus saya ingin mungkin pelan-pelan mengadakan beberapa sesi sharing sederhana mengenai pemanfaatan produk Google seperti Google Drive, Google Docs, Google Calendar, itu untuk membantu mahasiswa membuat tugas, berkolaborasi dengan kerja kelompok seperti yang tadi saya bilang, dan serta meningkatkan produktivitas belajar.
Nah, momen yang paling membuat saya bangga adalah ketika ada mahasiswa yang mengatakan bahwa setelah mereka mengikuti kegiatan yang saya lakukan, mereka lebih terbantu dalam mengerjakan tugas atau lebih mudah bekerja sama dengan teman satu tim, karena di era sekarang itu banyak mahasiswa itu yang sulit berkomunikasi dengan teman-teman satu kelompoknya, lebih ke malu-malu karena banyak kan ada yang namanya introvert gitu ya. Jadi kayak mereka tuh malu buat ngobrol, kayak ya udah walaupun dia introvert, dengan mengurangi kerja kelompok bisa melalui Google Docs, kita tidak perlu ketemu, jadi kita bisa buat di rumah masing-masing untuk mengerjakan misalnya laporan dari Google Docs. Lalu hal kecil seperti itu menunjukkan bahwa teknologi itu benar-benar bisa memberikan dampak nyata dalam kehidupan mahasiswa. Melalui peran ini, saya ingin menciptakan dampak berupa meningkatkannya kesadaran mahasiswa bahwa teknologi bukan hanya alat untuk hiburan, tetapi juga sarana untuk belajar, berkolaborasi, dan mengembangkan potensi diri. Dengan begitu, mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi generasi yang mampu memanfaatkan teknologi secara produktif dan kreatif. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.